Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga keracunan menu MBG yang dikonsumsi hari Jumat, ratusan siswa di SMP Negeri 8 Salatiga tidak masuk sekolah di hari Senin. Demi main judi online, seorang pemuda di Karanganyar sewa ahli kunci untuk bobol berangkas kantor. Satpol PP bongkar pagar seng yang dipasang warga hingga menutup jalan Sinarmas di Kelurahan Kedungmundu, Kota Semarang. Barang bukti kejahatan dalam 5 bulan terakhir dimusnahkan di halaman Kejaksaan Negeri Kota Semarang. Barang bukti yang dimusnahkan mulai dari narkotika, minuman keras, senjata tajam, dan rokok tanpa cukai. Bertempat di kantor Kejari, Kota Semarang, sejumlah barang bukti perkara yang telah berkekuatan hukum tetap dimusnahkan. Mulai dari narkotika, minuman keras, senjata tajam, rokok tanpa cukai, hingga alat komunikasi. Barang bukti yang dimusnahkan adalah hasil penanganan perkara selama 5 bulan terakhir dengan total 97 perkara. Detail barang bukti yang dimusnahkan adalah 19.000 botol miras, sabu-sabu 216 gram, pil terlarang berbagai jenis mencapai lebih dari 30.000 butir, serta perkara cukai berupa 73 poli dan 86 karton rokok ilegal. Botol miras dimusnahkan dengan alat berat, sementara narkotika dan obat-obatan terlarang dengan di blender, kemudian rokok tanpa cukai dan barang bukti lainnya dibakar, serta senjata tajam dimusnahkan dengan digerinda. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Akibat terjerumus judi online, seorang karyawan penyimpangan makanan ringan di Karanganyar nekat membobol berangkas perusahaan. Meski sempat gagal, pemuda 21 tahun itu tak habis akal. Ia menyewa ahli kunci untuk membongkar berangkas dan mengambil uang sebanyak 50 juta rupiah lebih. Ia adalah Iksan Fauziana, karyawan gudang penyimpanan makanan ringan di Desa Ngeringo, Kecamatan Jaten, Karanganyar. Dari rekaman 26 September ini, ia hendak membobol berangkas kantornya, tetapi gagal. Tak habis akal, ia mengontak ahli kunci untuk membongkar berangkas tersebut dengan dalih permintaan atasannya. Jam 10 pagi datang ke lokasi ingin membongkar berangkas, tapi namun saat ini juga tidak berhasil. Akhirnya dia pulang mencari tukang kunci secara online. Setelah mendapatkan tukang kunci itu akhirnya diajak ke kantor untuk membongkar berangkas tersebut. Tukang kuncinya itu diajak mau karena dia tidak merasa curiga, karena pelaku saat keluar masuk ke kantor itu menggunakan kunci pintu. Jadi seakan-akan memang dia beralasan juga kepada tukang kunci itu bahwa dia diperintahkan untuk membongkar berangkas itu. Ternyata modus itu berhasil. Pemuda 21 tahun itu kemudian mengambil uang 57,6 juta rupiah untuk kabur ke Bali dan judi online. Hasilnya itu. Pelarian Bali. Untuk judi online berapa? 8 juta. Kamu sendiri yang main judi online? Iya, saya sendiri. Menang nggak? Kalah 8 juta. Sebelum kamu melakukan itu, sudah judi online berarti? Saat ditangkap, uang yang tersisa tinggal 14,9 juta rupiah. Atas perbuatannya,
Warga Gemolong Sragen ini mendekam di balik jeruji dengan ancaman 7 tahun penjara sesuai pasal 363 KUHP tentang pencurian. Heri Prasetyo melaporkan dari Karanganyar. Satpol PP Kota Semarang membongkar pagar seng yang dipasang warga hingga menutup Jalan Sinarmas di Kelurahan Kedung Mundu. Pembongkaran dilakukan karena pagar seng dianggap melanggar Perda Rencana Tata Ruang Wilayah dan mengganggu ketertiban umum. Pagar seng setinggi 3 meter yang menutup Jalan Sinarmas 7 di Kelurahan Kedung Mundu, Kota Semarang dibongkar oleh Satpol PP. Pagar ini dibongkar karena ada pelanggaran peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah. Selain itu juga ada pelanggaran ketertiban umum. Pagar ini sebelumnya dibangun oleh warga bernama Aris Setiawan. Alasannya karena terganggu banyak anak yang melakukan aksi balap liar motor atau trek-trekan. Pihak Satpol PP memberikan peringatan agar pembangunan pagar ini tidak dilakukan kembali agar akses jalan warga dapat terbuka. Sementara warga mengaku sudah berkomunikasi dengan pemilik pagar namun belum menemui titik temu. Karena memang kondisi emosional yang bersangkutan memang tidak stabil nih. Kita warga kan kadang takut nih kalau seandainya suatu saat entah itu ketika malam kan memang beliaunya itu beraktivitas malam hari. Ketika warga tidur dia biasanya ambil sampah dan keluar masuk di sini. Jadi kami juga takut kalau seandainya ada apa-apa nantinya di belakang. Mungkin kemarin sempat ada semacam usulan dari warga. Kalau sampai ini gagal, kita sebagai warga mungkin akan menutup akses yang jalan di sebelah sekalian terblokir gitu. Cuma ini kan menunggu prosesnya ini, entah itu nanti bisa selesai atau tidak gitu. Pelanggarannya terkait dengan RT RW sama ketertiban umum. Masuk ya, ketertiban umum juga masuk di dalamnya. Gitu, Pak. Ya itu kan bangun bikin kandang di atas itu lahannya siapa, kemudian ada komunikasi atau ada izin Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan ke Kabid PPUD, data gambar sudah ada, nanti kita undang rapat dengan dinas terkait. Kalau memang yang bersangkutan pengen bangun, silakan mengajukan izin resmi. Dan perlu kita juga fasilitasi terkait dengan perizinan. Tapi kalau tidak, pelanggaran yang ditemukan oleh Distaru akan kita bongkar. Dalam kehidupan bertetangga, jalan bukan hanya akses warga melintas, tapi juga tentang hidup rukun bersama-sama. Jangan sampai pagar menjadi simbol permusuhan, apalagi perpecahan. Agus Hermanto melaporkan dari Semarang. Kematian Praka Marinir Zainal Mutakim meninggalkan duka mendalam bagi sang istri. Pengantin baru itu ditinggal suaminya dalam kondisi hamil 7 bulan. Kepergian Praka Marinir Zainal masih meninggalkan luka bagi keluarga, terutama sang istri Siti Mardiah. Ia masih tak percaya suaminya sudah tiada. Ditemui di rumahnya di Desa Sembung Harjo, Pulau Kulon, Grobogan, perempuan yang tengah mengandung 7 bulan ini akhirnya bercerita bagaimana ia mengetahui kondisi suaminya yang mengalami kecelakaan dalam latihan terjun payung di Teluk, Jakarta. Tahu kabar suami saya itu sakit itu dari saya tidak sengaja membuka laptop yang masih tertaut WA web dari HP suami saya. Itu ada chat keterangan bahwa lantai 2 ruang ICU RSPAD dipakai oleh Praka Zainal. Di situ saya tahu, kemudian saya berpikir sejenak kalau untuk shock pasti ada. Akhirnya saya mengabari teman saya, kemudian sebenarnya niat saya mau nge-grab dari Cilengsi ke RSPAD, tapi karena jauh teman saya itu akhirnya mengantar saya ke RSPAD. Dia hanya bilang misalnya kalau dirawat itu dia ingin dirawat saya. Kemudian Mbak, apa Mbak yang diharapkan dari istrinya Mbak? Saya berharap suami saya itu orang yang baik, dia soleh, rajin ibadah, kerjanya juga tekun.
Saya cuma berharap pokoknya dia jadi prajurit terbaik. 2 Oktober, Praka Zainal jalani latihan tetapi alami kecelakaan karena kendala pada parasutnya. Ia sempat dirawat 2 hari di RSPAD Jakarta sebelum menghembuskan nafas terakhir pada 4 Oktober dini hari. Jenazah kemudian dimakamkan di Pemakaman Umum Desa Sembung Harjo, Kecamatan Pulo Kulon, Grobogan. Sementara Mardiah memilih tinggal bersama orang tuanya sambil menunggu kelahiran buah hatinya. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.